Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Agatha Sugian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu konveksi paksa. Kita masuk ke outline-nya. Yang kita pelajari di sini yaitu yang pertama kan kita mempelajari fenomena, elemen volume, asumsi, dan heat balance. Pengertiannya, konveksi adalah proses perpindahan panas dalam fluida seperti udara atau air yang terjadi karena adanya gaya eksternal seperti kipas angin atau pompa yang menggerakkan fluida tersebut. Dalam konveksi paksa, energi panas ditransfer melalui gerakan fluida yang dipaksa sehingga dapat berpindah lebih cepat dibandingkan dengan konveksi alami atau yang hanya mengandalkan perbedaan suhu dan densitas. Fenomena. Terdapat sebuah pipa yang berisi cairan yang mengalir dari atas ke bawah. Aliran ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan tekanan. Di dalam pipa, ada pemanas yang berbentuk spiral atau heat coil yang membuat cairan di tengah pipa menjadi lebih panas dibandingkan dengan cairan di dekat dinding pipa. Karena adanya perbedaan suhu ini, cairan akan bergerak dalam lapisan-lapisan yang teratur atau aliran laminar, dan panas akan berpindah dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Fenomena ini disebut sebagai aliran laminar konveksi paksa dalam pipa. Dalam kasus ini, fisik-fisik cairan seperti kekentalan dan massa jenis dianggap tidak berubah. Elemen volumenya, untuk menyelesaikan perpindahan panas secara konveksi paksa, hal ini yang perlu dilakukan adalah kita mencari volume kecepatan dalam sistem. Hal ini dapat diselesaikan dengan neraca momentum, yaitu dengan rumus VJ sama dengan buka kurung pen mu, mu rho 0 dikurang rho L per 4 dikali dengan mu dikali dengan L, tutup kurung dikali dengan R besar kuadrat dikali dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung R kecil per R besar tutup kurung pangkat 2 tutup kurung sama dengan VZ max dikali dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung R per R besar tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Panas ini ditransfer dalam dua arah, yaitu arah R dan arah Z. Untuk mendapatkan distribusi temperatur, maka kita harus membuat neraca energi pada elemen volume berbentuk cincin, di mana T adalah fungsi R dan Z, si R dan Z ya. Ini merupakan gambar elemen volumenya. Pada bagian kiri ini digambarkan sistem utama silinder besar. Ini merupakan gambarnya. Uh, yang di dalam silinder ini dia berisi fluida. Di dalamnya diambil sebuah elemen kecil dengan tingginya itu dengan tingginya itu dengan delta Z pada posisi tertentu dari dasar. Elemen ini memiliki jari-jari yaitu R kecil dan jari-jari luar R dan delta Z. Sehingga dia membentuk cincin silinder tipis. Penandaan ini menunjukkan bahwa analisis ini difokuskan pada perubahan suhu atau T dan energi dalam arah dia radial atau dari pusat ke dinding, serta arahnya vertikal dari atas ke bawah. Pada bagian kanan ini, elemen volume kita perbesar sehingga dia lebih jelas. Panas itu masuk dari sisi dalam pada jari-jari R yang dilambangkan dengan QR. Terus panas keluar dari sisi luar pada jari-jari R ditambah delta R atau QR ditambah delta R. Ini. Ada juga kemungkinan perpindahan panas dari arah atas ke bawah dengan sepanjang delta Z. Dalam elemen ini juga terdapat sebuah temperatur atau T yang bergantung pada posisi R dan arah Z-nya. Sehingga kita bisa membuat asumsinya. Yang pertama, fluida mengalir secara laminar dan keadaannya steady state. Saat Z lebih kecil dari 0, temperatur fluida atau T merupakan T1. Saat Z0 merupakan flux panas konstan pada dinding pipa yang dilambangkan dengan QR sama dengan min Q0. Sehingga konveksi dan konduksi terjadi di arah Z. Kita masuk ke sel energi balance.
dari elemen volume tadi kita bisa membuat secara energi balance-nya. Kita mendapatkan laju energi konduksi pada R yaitu 2πr delta Z QR di mana R. Dia keluar pada konduksi dengan arah R tambah delta R yaitu sama dengan 2πr delta Z QR di mana R ditambah delta R. Laju energinya masuk pada konduksi pada arah Z, kita mendapatkan 2πr delta R QZ di mana Z. Dan laju energi out konduksi pada arah Z tambah delta Z yaitu 2πr delta R QZ di mana Z ditambah delta Z. Terus dia terjadi secara dua arah yaitu terjadi secara dua yaitu konveksi dan konduksinya. Tadi konduksi sekarang konveksinya. Laju energi in secara konveksi pada arah Z yaitu 2πr delta R rho Cp Vz dikali dengan buka kurung T dikurang T1 di mana Z. Terus laju energi out secara konveksi pada arah Z ditambah delta Z yaitu sama dengan 2πr delta R rho Cp Vz di mana dikali dengan T dikurang T1 di mana delta ditambah delta Z. Sehingga uh, kita masuk ke rumusnya yaitu laju energi in produksi dikurang laju energi out produksi ditambah laju energi secara in konveksi dan laju energi out konveksi ditambah laju produksi panas sama dengan nol. Sehingga kita masukkanlah dia eh sehingga yang ini kita masukkan ke persamaannya ini sehingga dia kita bagi dengan 2 pi delta R delta Z. Kita mendapatkan eh, jawabannya R di mana R dikali QR di mana R dikurang QR di mana R ditambah delta R per DR ditambah R di mana QZ di mana Z dikurang QZ di mana Z ditambah delta L per DZ ditambah R rho CP VZ eh, dikali dengan T di mana Z dikurang T di mana Z ditambah delta Z per DZ sama dengan nol. Sehingga hasil ini kita limitkan mendapatkan eh, sehingga mendapatkan hasil limitnya yang ini. Sehingga kita dapat hasilkan limit ininya. Sehingga eh, dari hasil limitnya ini kita mendapatkan yang pertama itu min R dikali dengan DQR per DR dikurang R DQZ per DZ dikurang R rho CPVZ DT per DZ sama dengan nol. Baru yang kedua R rho CPVZ DT per DZ sama dengan min D R dikali QR per DR dikurang D dikali dengan RQZ per DZ. Terus yang ketiga rho CP VZ DT per DZ sama dengan 1 dikurang per R dikali dengan D R dikali QR per DR dikurang 1 per R DQ D D R dikali QZ per DZ. Ini merupakan persamaan keduanya. Sehingga kita masukkan yang persamaan tadi ke hukum Fourier-nya. Dengan rumus hukum Fourier untuk arah R sama dengan QR sama dengan min K dt per dr. Dan untuk arah Z QZ sama dengan min K dt per dz. Itu untuk persamaan ke sehingga substitusi VZ dalam bentuk VZ max dari persamaan yang pertama. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Dan ke hukum Fourier sehingga rho CV VZ max sama dikali dengan 1 dikurang R per R besar pangkat 2 dikali dengan DT per DZ sama dengan 1 dikurang 1 per R dikali dengan D per DR dikali dengan hukum Fourier-nya min K DT per DZ dikurang 1 per R dikali dengan D per DZ dikali dengan min K DT per DZ. Rho CPV Z max-nya dikali dengan 1 dikurang R per R besar pangkat 2 DT per DZ sama dengan K buka kurung 1 per R D per DR dikali dengan R per DZ tambah 1 per R D kuadrat T per DZ kuadrat. Ini merupakan persamaan ketiganya. Sehingga konveksi itu lebih besar dari si konduksi sehingga D kuadrat T per DZ kuadrat diabaikan. Sehingga
menjadi rho CV VZ max dikali dengan satu dikurang R per R besar dikali pangkat 2 DT per DZ sama dengan K satu per R per DR dikali dengan RD dikali R dikali D per DR. Ini merupakan persamaan keempat. Sehingga persamaan itu yang persamaan yang sebelumnya tadi, persamaan yang sebelumnya itu ini kita ubah dalam bentuk satu dikurang KSI pangkat 2 sama dengan D D D theta per D zeta sama dengan satu per KSI D per D KSI dikali dengan KSI dikurang D theta per D KSI. Ini merupakan persamaan kelimanya. Sehingga pada saat KSI sama dengan nol, dia merupakan delta tertentu. Ini merupakan persamaan keenam. Pada saat KSI sama dengan satu, sehingga kita mendapatkan D theta per D KSI sama dengan satu. Ini merupakan persamaan ketujuhnya. Pada saat J sama dengan nol, sehingga tetanya itu merupakan nol. Sehingga pembuktian bahwa persamaan 5 sama dengan persamaan yang keempat. Persamaan yang kelima ini merupakan sama dia dengan persamaan keempat. Sehingga kita ubahlah dia satu dikurang KSI pangkat 2 dikali dengan D theta per D D zeta sama dengan satu per KSI dikali dengan D per D KSI dikali dengan satu dikurang D theta per D KSI. Sehingga kita ubah dengan persamaan yang keempat tadi, satu dikurang R per R besar pangkat 2, eh, D dikali dengan D, buka kurung, T dikurang T1 per Q0, R besar per K, dibagi dengan D dikali dengan Z per rho CP, dikali dengan VZ max R kuadrat, R besar kuadrat per K. Sama dengan satu per R kecil per R besar, dikali dengan D per D buka kurung, R per R besar, dikali dengan R per R besar dikurang dengan D dikurang dengan D buka kurung tes T dikurang T1 per Q0 R besar per K per D dikali dengan R kecil per R besar. Sehingga satu dikurang R per R besar kuadrat PCV VZ max dikali dengan R kuadrat per K dikali dengan D T dikurang T1 per DZ sama dengan R besar per R kecil dikali dengan R besar per D R besar dikali dengan R kecil dikali dengan R besar D per DR dikali dengan R kecil per R besar dikali dengan D buka kurung T dikurang T1 per DR. Sehingga satu dikurang R kecil per R besar kuadrat dikali dengan PCV VZ max dikali dengan D dikali dengan DR per DZ sama dengan K satu dikurang satu per R D per DR dikali dengan R dikali DT per DR sehingga PCV VZ max-nya satu dikurang R per R besar kuadrat dikali dengan DR per DZ sama dengan K dikali dengan satu per R D per DR dikali dengan satu dikurang DT per DR. Sekian video hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.